Ayub pasal 37 ayat pertama sampai 24. Dengan perikop kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, dan jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaannya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita semua yang hadir dan yang bersama-sama kita membaca bagian ini. Shalom. Semua orang percaya yang hadir di pagi hari ini, selamat pagi. Kita ada di dalam satu pelayanan di minggu pertama bulan September tahun 2022. Hal yang tentunya menarik bagi kita sesudah kita di bulan Agustus. Kalau bulan Juli kita dengar tentang bagaimana memberi persembahan. Semua orang wajib memberi persembahan, umat dan juga para pelayan. Kalau di bulan Agustus kita dengar bagaimana kemerdekaan.
Tapi di bulan September kita diawali dengan satu pengalaman, satu cerita yang luar biasa dalam puisi-puisi orang Israel atau Ibrani, yaitu Ayub. Ayub pasal 37 ayat pertama sampai 24. Semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, dari pembacaan ini pendeta tetap pilih judul yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan. Dia disebut tema kemuliaan Allah di alam semesta. Memang ada tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, dan kalau kita dalami tema ini sesungguhnya sama saja dengan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka dari keseluruhan ayat ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat 24, temanya adalah kemuliaan Allah di alam semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang percaya ada hal yang menarik. Ayub itu dari bahasa Arab. Ini orang yang mau dibilang tidak disukai Arab, dari bahasa Arab. Dan tempat tinggalnya itu di Uz. Uz itu daerah utara dari Arab, berdekatan dengan Edom. Dan dia adalah orang yang kaya raya. Ayub memiliki ternak yang ribuan, memiliki anak 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Lalu Ayub ini juga bergaul dengan orang-orang yang kaya. Dia punya teman-teman yang punya kekayaan, punya harta. Kita tahu kalau orang-orang dari Timur Tengah, itu orang-orang kaya. Waktu Yesus lahir, 3 orang Majus itu. Ini orang kaya. Bawa emas, kemenyan, dan mur. Paling mahal. Bawa dari timur. Dan ketika Ayub dalam kebahagiaannya, dalam kecukupannya, ada hal yang menarik, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak sebagai orang percaya. Di pasal 1 ayat 6 sampai 12, itu ketika anak-anak Tuhan kumpul, lalu datang iblis. Tuhan tanya dia, "Hei, kau dari mana?" Saya jalan keliling-keliling dunia, tuh keliling-keliling bumi. Baru kau lihat apa? Hamba Ayub. Saya sudah lihat dia luar biasa. Di harta banyak, dijaga dan pagar. Tuhan, kau yang bangun, lindungi dia. Bagaimana saya mau ganggu dia? Sudah lihat dia. Dia orang yang takut Tuhan. Dia kaya tapi dia juga takut Tuhan. Tuhan bilang, "Oh iya, kalau begitu," di pasal 1 ayat 11, "Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, sekarang yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di ayat 11 dan 12 dari pasal 1. Kalau kita mau bilang sekarang Tuhan terhadir, masa ada di anak 10 istri, di harta yang banyak, Tuhan izinkan iblis kau hajar semua.
Tapi ingat, kau ingat Ayub itu dia punya waktu itu punya. Coba Bapak Ibu kita membayangkan kalau kita seperti itu. Kita dari punya yang ada sampai hilang habis, termasuk anak-anak semua. Itu penderitaan yang luar biasa. Ayub sendiri mengalami luka-luka yang luar biasa. Dan ini bagi kita di zaman sekarang mungkin langsung kita secara mau datang dalam ibadah. Bagaimana barang-barang semua habis, usaha semua bangkrut. Terus yang kita punya harta yang paling luar biasa dalam rumah, anak-anak juga meninggal. Itu bisa-bisa langsung RSJ, rumah sakit jiwa. Itu kalau sudah seperti itu depresi tinggi langsung. Coba kita bayangkan kalau kita yang alami seperti itu, mungkin kita tidak mau lagi mau bergabung lagi ada dalam persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sebagai orang percaya, ada 3 teman yang luar biasa dari Ayub. Ini orang-orang kaya juga. Dan datang dan bicara dengan dia. Di Ayub pasal 2 ayat 11, ada ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ini teman-teman yang Ayub selalu hidup sama-sama dengan mereka, membangun hubungan pelayanan atau perdagangan, hubungan kerja, hubungan baik dengan mereka yang datang. Ini orang-orang juga dari tempat-tempat yang jauh datang untuk menolong Ayub. Saudara-saudari, ini orang kaya, pasti dia memberikan ini luar biasa. Dia kasih harta luar biasa untuk Ayub. Sudah, kau punya anak-anak tidak mungkin kita ganti. Tapi kau punya kekayaan, kau punya ternak, kau punya emas, kau punya perak, kau punya pasti kita kasih. Cuma satu yang tidak bisa dong buat, yaitu ganti keturunan. Ini berat. Ini berat sekali. Ini manusiawi. Kalau kita mengalami seperti itu, orang datang kasih ini, kasih itu untuk kita dalam kedukaan. Tetapi itu nilainya hanya sebentar. Tapi ketika itu mereka memberi kita beberapa hal masukan, saran, pendapat untuk kita tetap berdiri dan bangkit dari kondisi itu. Jadi belum tentu kita bisa berdiri. Belum tentu kita akan keluar dan melupakan semua itu. Ini harta habis, lebih-lebih lagi anak-anak habis. Kosong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bildad, Elifas dengan Sofar ini orang-orang yang kaya. Elifas artinya kepada siapa Allah menjadi kekuatan. Itu Elifas. Artinya arti nama ini juga mempengaruhi. Datang dengan nama besar ini untuk menolong Ayub, menolong orang yang dimusuhi, menolong orang yang tidak disukai. Lalu ada lagi Bildad. Bildad artinya anak pertengkara. Oh, memang ini yang ribut betul dia. Jadi dia datang tadi kasih nasihat juga luar biasa ya. Bilang kau udah buat kesalahan, aku begini-begini. Lalu ada Sofar, orang yang suka banyak bicara. Jadi masing-masing yang dia punya karakter, masing-masing yang dia punya arti nama jadi datang. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita baca pagi ini itu perkataan Elihu. Elihu ini salah satu teman, tapi paling muda dia dari antara Bildad, Elifas maupun Sofar. Elihu ini adalah teman yang paling muda. Gambaran yang diberikan oleh Elihu itu bisa kita baca dari pasal 32 sampai dengan 37.
Di pasal 32, di ayatnya yang ketiga dan keempat itu, Elihu dibilang begini. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Jadi biasa toh, kalau kita datang ada kedukaan, teman, tetangga, kita berkunjung. Yang mengalami duka itu pertama lihat itu teman-teman kerja dulu atau teman-teman dekat. Yang jauh-jauh, yang muda-muda kadang-kadang disepelekan. Kadang-kadang untuk apa bicara dengan kau? Kita duduk di dalam tangisan, dalam kesedihan, ada datang bisik bapak, mama, ada bapak teman kantor datang, pasti berdiri itu. Tapi kalau dengar bapak, mama, ada ini satu teman PAM datang, yang ngurus itu biasa tuh. Tapi Elihu ini adalah teman yang paling muda. Kalau kita baca di pasal 32 tadi di ayat 4, ditahan, dibilang dulu, saya tidak layak untuk bicara dengan kakak dorang. Hal begini untuk kakak kami yang tahu, kami lebih mengerti dong. Kalau istilah sekarang kita bilang, kau yang makan daun, begitu. Kakak kami yang makan daun, kita ini belum makan daun-daun itu. Mungkin kakak kau makan dari daun sampai di pokok akar juga kau makan, ya kau tahu semua. Tapi kalau saya masih muda, tapi dia bicara tentang Allah. Dia berbicara tentang Tuhan. Dia berbicara tentang siapa yang punya alam. Dia tidak bicara soal, aduh kakak koda begini-begini, kakak koda buat ini, kakak buat itu, terhadap. Dia cuma mau bicara tentang kebesaran Tuhan. Dia bilang, kakak coba kau bayangkan, guntur, hujan, salju, angin, kau bayangkan. Itu datang dari perbendaharaan Tuhan yang luar biasa. Yang kakak coba heran di situ, awan yang di dalamnya ada air bisa menghasilkan kilat, bisa menimbulkan kilat. Ini sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sesuatu yang bagi kita manusia, masa dari air situ bisa keluar menyala-nyala. Itu adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elihu artinya dia itulah Allahnya. Elihu, dia itulah Allahnya. Jadi dia berbicara konsepnya dia, arti nama dia. Dia akui Allah. Karena dia adalah Allah. Dia ada arti nama, dia itulah Allahnya. Elihu. Jadi dia bicara soal dia punya arti nama. Jadi dia bicara soal Allah. Sehingga yang kita baca dibilang kemuliaan Allah di alam semesta ini. Hal yang kita dapat terima dan ambil sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai orang-orang percaya yang dipanggil, dipilih dan ditebus Allah. Jujur harus kita katakan bahwa belajar mengerti rencana Allah memang sangat berat. Jujur saja kita mau bilang. Mau mengerti rencana Allah itu berat. Padahal itulah pikiran kita, itulah perasaan kita, itulah ungkapan hati kita. Padahal sesungguhnya Tuhan bilang, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tidak ada yang berat. Cuma itulah yang ada pada kita. Kita belajar untuk mengerti rencana Allah. Kita kadang-kadang bilang susah, berat. Tapi ketika orang yang terus datang dan terus membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan, dia akan dari hari ke hari dibahului. Dia akan dari waktu ke waktu menerima pekerjaan Allah Roh Kudus yang membentuk dia untuk menjadi orang-orang yang mengerti maksud Allah. Dan apa yang kita harus lakukan dengan pergumulan dan tantangan yang kita belajar dari seorang Ayub,
yang tegar, konsisten, dan percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya bagi kita sekarang ini, bagaimana supaya kita bisa mengenal dan mengetahui maksud Allah di balik penderitaan yang kita alami? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita mengalami hal yang terjadi atas kondisi-kondisi kita, ada berbagai macam hal yang atau kondisi yang menyebabkan. Bisa hal itu karena kelalaian kita, karena kita jauh dari Tuhan. Tapi juga ada hal yang diizinkan Tuhan untuk mengukur kedalaman iman kita. Sejauh mana kita setiakah, kita sungguh-sungguhkah, atau kita ikut sembahyang ini asal-asal ikut saja. Dan Tuhan sedang buat. Tuhan lakukan itu supaya kita mengerti. Dan setiap orang yang mengerti itu dia akan bertumbuh, dia akan menuju pada kedewasaan rohani, kedewasaan iman. Sehingga Ayub, dari kisah Ayub ini yang latar belakangnya orang Arab. Ini bukan orang Israel, tapi orang Israel yang berkisah ini turun punya cerita. Ini bukan orang Israel. Ayub ini orang Arab. Us itu ada di Arab, tadi saya sudah jelaskan. Tapi kenapa cerita ini diambil? Karena Musa menuliskan bagian ini berdasarkan kisah hidup dari Abraham, Ishak, Yakub. Ini Alkitab ini, Ayub ini diambil dari kisah itu. Ini rupanya ada hubungan dengan Ayub, ada apa hubungan dengan Ishak, dengan Yakub mempunyai kehidupan waktu itu. Jadi ini orang-orang kaya. Jadi cerita ini yang dibawa oleh Musa. Musa menuliskan ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang menarik bagi kita untuk semua orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mencari Tuhan dan berusaha mengenal Dia dengan baik, supaya kita dapat mengetahui apa yang menjadi keinginannya dan perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kita harus setia, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan. Hal yang kedua, taat dan setia menjalankan kehidupan ini dalam rencana dan kehendaknya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi pada bagian kedua kita taat, setia. Rancangan Tuhannya apa? Rencana Tuhan bagi diri kita dan keluarga kita apa? Kita hanya meminta kepada Dia. Biar Dia memberikan rancangan itu, dan Dia juga yang menunjukkan jalannya untuk kita bisa lalui atau kita lewat dari jalan itu. Tadi dari paduan suara pujian dari majelis sudah menyanyi Kidung Jemaat itu di jalanku, iya kan? Jadi kita harus taruh itu di jalan. Biar Tuhan yang ngiringi, Tuhan yang ngatur. Samu sakit kah, samu sampai opname. Kalau saya hidup tidak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, samu pengalaman itu. Kemarin pas 1 tahun di tanggal 18 Agustus saya duduk menangis di rumah. Karena di tanggal itu tahun 2021 sesungguhnya saya tidak ada di tengah jemaat pengharapan dan keluarga karena serangan jantung. Saya cuma satu hal yang Bapak Ibu saya ucapkan buat Tuhan. Ketika saya sudah tidak bisa berdiri, ada di atas kasur dan muntah, saya cuma bilang, Tuhan, saya buat kesalahan apa di tengah jemaat pengharapan. Disitulah kekuatan kembali. Hanya kalimat itu yang saya keluarkan. Tuhan, saya buat salah apa di tengah jemaat pengharapan. Saya baca kisah Ayub, saya renungkan sapu diri. Saya cuma bilang, Tuhan, saya buat salah apa. Tapi kalau itu dari Tuhan, saya siap berdiri kembali. Dan kekuatan kembali. Saya berdiri ketika mobil jemaat sudah datang untuk mengantar saya ke rumah sakit untuk 2. Saya jalan sendiri naik di atas mobil. Tetapi banyak cerita yang berkembang. Bilang pendeta Frans kena begini, begitu. Kena corona dan sebagainya. Bapak Ibu, saat itu saya PCR, saya swab, semua negatif.
Saya tahu itu ada rencana Tuhan. Saya tahu. Saya cuma buka kalimat Tuhan, saya buat salah apa dengan jemaat pengharapan. Buat kekuatan dikembali. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita tidak mampu mengerti kehendak Allah dalam pergumulan yang kita hadapi, datanglah pada Tuhan dan duduklah di kakinya. Jangan duduk sendiri-sendiri. Ketika kita orang ada dalam pergumulan, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang dibiasakan oleh beberapa orang yang tidak mengerti itu. Mari kita semua giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan sedang buat ini, supaya saya seperti apa. Biarlah kita mengerti itu. Sehingga dari tiga hal ini ada satu bagian terpenting bagi kita. Kata kuncinya, bagi kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan kasih segala sesuatu untuk mengukur kedalaman iman kita, mengukur kesetiaan kita, tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.